Wah, stok kita udah nipis nih, artinya laku nih. Kita harus siap-siap untuk restock lagi ya. Tapi Pak, bagaimana yang di sebelah sana? Yang di sebelah sana. Itu dead stock ya? Hai guys, welcome to Fashion Show. Apakah Anda juga mengalami seperti yang saya alami tadi mengenai dead stock? Kadang-kadang kita happy kalau kita mempunyai produk yang sudah laku terjual dan cepat sekali muternya, sehingga kayak tadi stoknya tuh cepat sekali habis. Kita happy ya guys ya, dan kita siap untuk restock lagi. Tapi bagaimana dengan produk-produk kita yang tidak berjalan dengan baik alias dead stock? Nah, karena itu saya ingin sharing kepada Anda 4 tips bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan dead stock ini supaya bisa menghasilkan uang atau setidaknya menghasilkan sesuatu lah guys ya. Dan di tips yang terakhir saya juga akan kasih bonus tambahan gimana cara kita bisa membuat dead stock ini supaya alive gitu, supaya bangkit lagi ya. Dan ini dia tipsnya. Oke, 4 tips ini adalah saya ambil dari akronim kata DEAD sendiri, D-E-A-D, DEAD, ya artinya mati. Yang pertama adalah distribution. Artinya apa? Bagi kita semua, kita mungkin mempunyai beberapa titik-titik distribusi. Mungkin ada yang di mall, mungkin ada yang di toko-toko kecil, atau mungkin ada yang di online, mungkin ada yang di marketplace. Kita mempunyai beberapa titik-titik konsinyasi. Ya, kalau yang offline bagaimana cara kita mengakali? Mungkin yang dead stock di satu toko kita bisa pindahkan ke toko yang lainnya, sehingga produk yang lama di toko A itu menjadi produk yang baru di toko B. Begitupun juga seterusnya, produk yang lama di toko B, yang dead stock di toko B, kita pindahkan lagi ke distribusi channel lainnya, itu akan menjadi produk baru di toko C. Nah, masing-masing dari titik-titik konsinyasi atau titik-titik toko ini pasti mempunyai customer mereka masing-masing, bukan? Dan dari sana mereka akan melihat, wah, selalu ada barang baru nih, gitu. Wah, barang itu baru nih. Padahal itu adalah dari dead stock di toko A yang kemudian kita pindahkan ke toko B. Dan itu bisa berjalan guys, karena mereka customer yang di sini berbeda dengan customer yang di toko A, bukan? Jadi toko B ini mungkin customernya punya selera yang menyukai barang-barang dead stock yang ada di toko A. Jadi kita harus selalu muter-muter ya guys ya, muterin barang itu, rajin-rajin lah kalian muterin barang itu yang dead stock itu, sehingga terjadi potensi pembelian. Itu ide yang pertama. Tips yang kedua adalah dari kata E, yaitu adalah kita harus endorse, beranilah endorse. Nggak semua kok selebgram itu harus kita bayar secara profesional. Ada juga yang happy cukup dengan kita memberikan produknya saja. Nah, dengan dead stock yang ada ini, kita bisa menawarkan ke mereka micro influencer, di mana mereka mungkin punya follower 10.000 atau di bawah 10.000 atau 20.000, masih tidak begitu besar lah. Tapi mereka itu cukup happy dengan mendapatkan produk dari kita, dengan mendapatkan baju dari kita. Nah, dari sana kita bisa menggunakan strategi ini, di mana kita mengendorse mereka, memilih untuk baju-baju yang dimana itu adalah dead stock kita, dan pada saat mereka pakai nanti, mereka akan upload di feed mereka, di story mereka, dan otomatis itu bisa membantu potensi penjualan di dead stock Anda tersebut, karena follower-follower mereka akan mengikuti biasanya idola mereka. Jadi di sana bisa terjadi potensi pembelian dari dead stock Anda. Itu ide yang kedua. Nah, ide yang ketiga adalah dari kata dead tadi, D-E-A. Sekarang yang A. Yang A adalah alter. Alter artinya adalah dalam bahasa Inggris kita artinya mengubah. Apa yang kita ubah? Kita bisa mengubah polanya, stylenya, dan juga kita juga bisa mengubah fotonya. Nah, misalnya kalian mempunyai dead stock baju dress. Lalu kalian berpikir dari baju dress ini apakah kita bisa mengubah polanya menjadi mungkin menjadi mini dress. Jadi kita gunting, potongannya kita gunting, kita modifikasi, lalu kita foto kembali, dan itu menjadi barang baru. Ya, yang dimana mereka tidak pernah lihat sebelumnya, karena mereka dulu melihatnya itu adalah itu sebagai dress. Tapi sekarang dengan potongan yang berbeda, dengan model yang berbeda, itu menjadi produk yang baru, yang dimana chance untuk pembelian akan meningkat. Dan juga kita bisa mengubah angle fotonya. Mungkin dari dulu kita menggunakan foto yang sama, dan foto tersebut memang kurang efektif dalam menarik audiens. Nah, kita bisa mengubah angle fotonya, entah kita ganti modelnya, entah kita ganti
angle dari fotonya, dan itu bisa terkesan baru, dan itu bisa meningkatkan juga chance pembelian dari produk dead stock Anda. Jadi itu ide yang ketiga, guys. Yang keempat, yang terakhir dari kata dead stock, yaitu adalah discount. Kenapa? Karena orang seneng sih diskon itu, ya guys, apalagi di Indonesia. Kalau udah diskon, mereka seneng. Apalagi mereka yang sudah follow Anda, follow brand Anda, dan mereka sebenarnya suka dengan produk Anda, cuman harganya masih belum pas di kantong mereka. Nah, Anda bisa menggunakan dead stock ini untuk meningkatkan penjualan Anda dengan memberikan mereka diskon. Tentu diskonnya jangan terlalu berlebihan, karena nanti merusak brand image Anda. Jadi berikanlah diskon sesuai dengan mungkin ada occasional acara-acara, misal kayak kemarin 17 Agustusan, mungkin nanti ada diskon untuk Ramadan, atau 99, 10-10, 11-11 ya. Kalian buat event seperti itu dan kalian berikan diskon, terutama untuk produk-produk yang dead stock Anda. Nah, dari sana akan menjadi pintu gerbang di mana mereka akan membeli dulu barang yang dead stock ini, dan kemudian mereka di website Anda atau di toko-toko Anda kan akan melihat juga koleksi-koleksi Anda yang lain. Nah, di sana Anda juga tampilkan koleksi yang terbaru Anda. Nah, di sana ada kemungkinan mereka setelah membeli diskon, kalau mereka suka dengan koleksi yang terbaru, mereka akan membeli juga koleksi terbaru Anda. Jadi, diskon menjadi pintu masuk awal, tapi setelah itu mereka mungkin bisa tertarik untuk membeli produk yang new arrival yang dari Anda, karena mereka sudah berani mencoba, membeli, mencoba, dan merasakan bahwa bagusnya kualitas baju Anda, dan mereka nggak masalah untuk beli produk dengan harga yang normal. Jadi Anda bisa menggunakan dead stock itu sebagai pancingan di awal. Oke, itu ide yang dead dan terakhir. Dan sekarang saya akan memberikan bonusnya, guys ya, bonus tips untuk Anda. Bonus tips buat Anda untuk dead stock Anda adalah kita bisa menggunakan dead stock ini untuk menjadikan giveaway atau kita memberikan hadiah ya. Banyak sekali orang yang senang sekali berkontribusi karena kita memberikan dia hadiah. Nah, dead stock ini kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan follower kita, meningkatkan kita punya brand awareness dengan cara kita engage dengan mereka. Kita memberikan giveaway baju ini. Kalau kalian misalnya tag 3 teman kalian, kalian share di story kalian, atau upload di feed kalian, dan juga follow semua akun sosial media kita, maka Anda akan berkesempatan mendapatkan baju tersebut. Nah, bagi mereka yang maunya gratisan, pasti akan senang dengan hal ini, dan mereka akan mengikuti terms-terms dari giveaway kalian, dan juga pasti itu akan membantu dalam peningkatan follower kalian. Ya, daripada produk ini tidak berfungsi sama sekali dan hanya menjadi tumpukan stok mati yang ada di lemari kalian, jadi mendingan stok ini bisa bekerja untuk setidaknya memberikan kontribusi dalam peningkatan follower di sosial media, dan siapa tahu guys ya, yang mereka tag, orang-orang yang mereka tag itu tertarik dan akhirnya mereka membeli loh produk kalian. Nah, dari sana dead stock itu menjadi berfungsi ya. Dan saya kasih tips lagi, kadang-kadang juga ada orang yang menggunakan quiz. Jadi mereka seru-seruan, jadi mereka bikin quiz. Contohnya misalnya ada pertandingan sepak bola, misalnya final Piala Dunia antara Argentina dan Brazil misalnya. Lalu mereka menggunakan quiz. Nah, kira-kira siapa nih yang menang? Nah, dari sana mereka akan polling. Oh, yang menang kayaknya Argentina. Ada yang bilang yang menang adalah Brazil. Nah, dari sana kalau pemenangnya adalah misalnya Argentina, ya kita dari sana kita seleksi. Nanti kita menggunakan sistem random di mana kita akan memilih nama yang keluar sebagai pemenangnya. Nah, itu buat seru-seruannya aja ya guys ya. Jadi tapi itu kita bisa memanfaatkan dead stock kita itu supaya kita bisa lebih dekat dengan audiens kita. Kita bisa menggunakan itu sebagai engagement tools untuk kita bisa berinteraksi dengan audiens kita. Nah, itulah tips-tips bagaimana kita bisa menyiasati atau mengakali tentang dead stock kita ini supaya jadi bangkit ya, alive, bangkit dari kubur gitu ya. Dan tadinya dead stock supaya malah menjadi hal yang berkontribusi buat brand kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di episode Fashion Show selanjutnya. Bye-bye.